Kembali lagi bersama saya Adam di Millennial TV. Hari Raya Idul Adha atau Lebaran Haji merupakan momen yang selalu dinantikan oleh seluruh umat Islam di Indonesia. Perayaan yang selalu jatuh setiap tanggal 10 Zulhijjah 1443 Hijriah. Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan Hari Raya Idul Adha 2022 jatuh pada Sabtu 9 Juli 2022. Ketetapan Muhammadiyah tersebut tertuang pada maklumat pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang penetapan hasil hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah 1443 Hijriah. Menjelang hari raya tersebut, para peternak sapi di Bogor sangat antusias untuk menjual hewan ternak milik mereka karena Idul Adha menjadi sumber penghasilan terbesar mereka setiap tahunnya. Seperti yang dilakukan Bapak Nasri, ia sudah mulai menjajakan sapi ternaknya di tempat yang lumayan strategis. Tempatnya terletak di Jalan Tanah Baru, Bogor. Kami sudah terhubung dengan rekan kami Yasmin di tempat. Terima kasih Saudara Adam. Saat ini saya sudah berada di tempat penjualan hewan kurban yang berada di Jalan Raya Tanah Baru. Dan saya sudah bersama dengan Bapak Nasrin. Saya ingin mengetahui beberapa informasi dari penjualan hewan kurban ini, Pak. Yang pertama, di mana biasanya Bapak berjualan hewan kurban? Apakah dari dulu atau sudah di sini dan atau berpindah-pindah? Kalau masalah penjualan kita sih ya tentu kita berpindah-pindah ya, tergantung pada pengelolanya gitu loh, sehingga kemudian kita ini berpindah tempat. Ada yang kurang senang dengan pengelolanya gitu loh, sehingga kita ini berpindah-pindah tempat. Kemarin kita di Depok, sekarang kita di Bogor hari ini lah. Apa saja jenis hewan kurban yang saat ini Bapak jual? Kalau jenisnya hanya sapi bima aja gitu loh. Cuman sapi saja, Pak. Berapa banyak hewan kurban yang dapat dijual setiap tahunnya dan apakah penjualannya meningkat tiap tahunnya atau pernah mengalami penurunan? Ya tergantung orangnya. Kalau ada yang jual 10 ekor ya 10 ekor yang bisa dijual. Terus kaitan dengan masalah harganya itu kembali kepada rezeki orang gitu loh. Kalau rezekinya baik tentu juga harganya baik gitu. Kalau masalah PMK ini tidak menjadi masalah bagi kita. Hanya saja kita ini kan tergantung pada pembelinya saja. Apakah lahan yang digunakan untuk berjualan ini, hewan kurban ini milik Bapak sendiri atau bukan ya, Pak? Kalau lahan ini sih tentu enggak sih. Kita kan dari jauh, tentu kita ini sewa lahannya di sini, baru kita bisa jual sapi di sini. Kapan Bapak mulai berjualan hewan kurban ini, Pak? Ya tanggal 28 Mei. Upaya apa yang Bapak lakukan agar hewan kurban yang dijual di tempat ini memiliki kualitas yang bagus dalam artian sehat? Kalau masalah upaya untuk peningkatan kesehatan sapi ini jelas, mulai dari setiap hari kita turun lapangan nyari rumput, kemudian ada juga yang ngambil jerami, kemudian dicampur dengan dedak juga itu, sehingga penggemukan kita ini lumayan baik lah. Untuk hewan kurban ini sendiri, apakah ada perawatan khusus atau sama seperti hewan ternak pada umumnya, Pak? Ya, jelas dikhususkan untuk masalah peternak sapi gini. Beda dengan sapi liar gitu loh, hanya dibiarkan saja. Tapi kalau masalah penggemukan sapi yang begini tentu perawatannya setiap hari, mulai dari makanannya, kemudian minumnya gitu loh, sehingga kemudian pakannya juga. Apalagi kalau misalnya sakit, itu yang perlu dirawat total bagi kita semua di sini. Dengan adanya berita tentang PMK, apakah itu berpengaruh terhadap omset penjualan hewan kurban? Ya tentu sedikit ya pengaruh lah, karena memang kita pikirkan dari bunga itu ya lumayan harganya terjangkau, tapi sekarang kita lihat ya hanya seperti kemarin lah, harganya tidak menurun dan tidak naik gitu loh. Apakah Bapak memiliki tips untuk memilih hewan kurban yang sehat dan berkualitas? Ya tentu kita banyak variasi, banyak materi yang digunakan.
Ya contohnya tadi kan mulai dari pakannya itu, kemudian dari ya kasih minumnya gitu loh berapa kali, kemudian kasih makannya berapa kali, sampai jam berapa gitu loh. Kadang kita ini kan sampai jam 12 malam itu masih kita kasih makan. Hanya berapa jam aja kita tidur. Untuk selebihnya ngurus ini ya Pak. Iya pagi. Bagaimana cara Bapak merawat hewan kurban agar terhindar dari penyakit PMK? Ya dijauhkan aja dari penyakit yang sudah terjangkit itu, dihindarkan pokoknya dihindarkan aja lah dari sapi yang terkena penyakit itu. Baik, terima kasih Pak atas informasi yang diberikannya. Ya sama-sama. Selanjutnya saya kembalikan ke studio bersama Saudara Adam. Baik, terima kasih Saudara Yasmin telah menyampaikan informasi dari salah satu peternak sapi di Bogor. Sekian berita yang bisa kami sampaikan. Selamat siang, salam sejahtera.